Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ralf Pratama Manalu, dokter muda di bagian Ilmu Kedokteran Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Pada saat ini, saya akan membawakan Health Education dengan judul Mental Disorder in Workplace. Dengan supervisor pembimbing, Dr. Teresia Kaunang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak remaja konsultan. Sebagai latar belakang, kesehatan mental didefinisikan sebagai kesejahteraan individu untuk menyadari potensi dan berfungsi secara produktif. Gangguan mental sendiri merupakan adanya ketidakmampuan secara kognitif, afektif, dan juga perilaku, yang mana hal ini menurunkan fungsi adaptif dan kualitas hidup. Gangguan mental di lingkungan kerja sering terjadi akibat stresor, seperti beban kerja yang tinggi, adanya konflik, dan kurangnya dukungan sosial, di mana hal ini dapat berdampak pada depresi, kecemasan, burnout, serta penurunan produktivitas. Mengapa penting untuk mengetahui gangguan mental di dunia kerja? Karena gangguan mental di dunia kerja sendiri merupakan hal yang sedang meningkat di akhir-akhir ini. Angka kejadian gangguan mental di dunia kerja meningkat dengan cukup tinggi. Di Amerika Serikat, para pekerja mengalami depresi mayor dengan jumlah pekerja mencapai 6,4%. Dan juga gangguan mental umum terjadi di Inggris sebanyak 12-16% pada pekerja. Hal ini berdampak padanya absensi, penurunan kinerja, serta kerugian ekonomi. Kita masuk pada konsep kesehatan mental kerja, di mana kesehatan mental kerja merupakan kondisi emosional sehat yang mendukung adanya adaptasi pada stres, di mana lingkungan kerja yang buruk akan meningkatkan terjadinya risiko gangguan mental. Apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan gangguan mental di tempat kerja? Mulai dari gaji dan tunjangan yang tidak memadai, adanya konflik interpersonal, ketidaksesuaian minat dan kompetensi, persaingan kerja yang tidak sehat, beban kerja yang berlebihan, lingkungan fisik yang tidak ergonomis, jam kerja panjang dan waktu istirahat yang minim, serta sistem promosi yang tidak transparan. Jenis gangguan mental yang sering terjadi pada pekerja antara lain adanya gangguan kecemasan, seperti adanya panik, fobia sosial, dan juga gangguan cemas menyeluruh. Di mana gejala yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan kecemasan adalah ketegangan, serta adanya distorsi persepsi. Yang kedua adalah depresi, di mana pada pasien depresi, hal yang sering terjadi yaitu pasien merasa sedih, mudah lelah, sampai pada yang berat bisa menyebabkan adanya ide untuk bunuh diri. Risiko gangguan depresi ini akan meningkat pada penelitian bila pekerja bekerja dengan jam kerja di atas 11 jam per hari. Lalu selanjutnya adalah gangguan tidur, di mana gangguan ini meliputi gangguan pada kualitas, waktu, dan juga durasi tidur. Contoh yang sering didengar masyarakat adalah insomnia. Penyebab gangguan tidur sendiri adalah shift kerja yang tidak teratur serta beban kerja yang tinggi, di mana ini dapat berdampak pada kecelakaan kerja dan juga masalah pada kesehatan. Yang selanjutnya adalah Post Traumatic Stress Disorder atau yang biasa disingkat PTSD, di mana PTSD ini sendiri terjadi setelah peristiwa yang traumatis. Pada dunia kerja, hal ini dialami sering pada petugas yang berada pada kondisi darurat seperti pemadam kebakaran. Gejala dapat muncul segera ataupun berbulan-bulan setelah terjadinya trauma. Dan yang terakhir adalah gangguan psikosomatis, di mana gangguan ini melibatkan gejala fisik yang terjadi akibat stres psikologis, akibat stres kerja yang berkepanjangan. Contoh gejala yang sering terjadi yaitu ketegangan otot, sakit kepala, serta gangguan pencernaan.
Bagaimana kita mendiagnosis dan juga mendeteksi dini gangguan mental pada pekerja? Gangguan mental pada pekerja dapat didiagnosis dengan melakukan wawancara psikiatri dan juga bisa dilakukan dengan melakukan instrumen screening untuk deteksi dini. Deteksi dini ini memungkinkan intervensi yang cepat untuk mencegah terjadinya perburukan pada pekerja dengan gangguan mental. Instrumen screening yang sering digunakan pada mendeteksi gangguan mental pada pekerja antara lain sebagai berikut. Dalam menata laksana gangguan mental di tempat kerja, menuntut pendekatan multidisipliner yang memadukan intervensi klinis, kebijakan organisasi, dan dukungan sosial agar pemulihan karyawan berlangsung secara optimal. Penata laksanaan klinis meliputi terapi farmakologis sesuai indikasi, misalnya pemberian antidepresan pada pasien depresi, dan juga intervensi secara psikologis dengan melakukan terapi psikologis. Antara lain, cognitive behavioral therapy serta problem solving therapy untuk mengurangi gejala dan meningkatkan fungsi pekerja. Dukungan organisasi juga diperlukan dalam memperbaiki kondisi gangguan mental pada pekerja. Hal ini meliputi kebijakan fleksibilitas kerja, program pemulihan berbasis kerja, serta pelatihan manajer untuk mengenali tanda awal gangguan mental. Pencegahan dan promosi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan mental pada pekerja antara lain identifikasi faktor risiko di lingkungan kerja, manajemen stres dan kebijakan jam kerja yang sehat, akses layanan konseling, program edukasi untuk mengurangi stigma pada masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta suportif. Sebagai kesimpulan, gangguan mental di tempat kerja merupakan hal yang terjadi secara umum dan berdampak secara luas. Faktor risiko seperti stres kerja, konflik, dan juga ketidakseimbangan pekerjaan dan kehidupan merupakan hal-hal yang sering menyebabkan pekerja mengalami gangguan mental. Deteksi dini dan penata laksana yang komprehensif merupakan kunci pemulihan bagi pekerja, serta pencegahan dan promosi kesehatan mental berguna untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga produktivitas dari pekerja. Demikian edukasi kesehatan saya mengenai gangguan mental di lingkungan kerja. Biarlah edukasi kesehatan ini boleh meningkatkan wawasan kita dan juga boleh menjadi pengertian bagi kita untuk menghadapi gangguan mental khususnya di lingkungan kerja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.